Kabar duka dari Melita Patricia Sidabutar, kembaran Melissa Sidabutar, peserta Indonesia Idol, meninggal dunia. Adapun Melita Patricia Sidabutar meninggal dunia di usia 23 tahun. Kabar meninggalnya Melita Sidabutar pertama kali disampaikan langsung oleh Impact Music lewat unggahan Instagram, In Loving Memory of Melita Patricia Sidabutar 0801 2001 0804 2024. You will be missed forever. Kamu akan dirindukan selalu. Tulis label musik itu dikutip dari unggahannya Senin 8 April 2024. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Aku nyanyi lagu itu. Aduh, kamu nyanyi aku nangis. Aduh. Aku nyanyi lagu itu, tutup mata, sulit banget untuk bilang hanya Yesus penolong yang setia. Aku nggak ngerasain pertolongan Tuhan. Aku sampai di titik enggak, Tuhan nggak nolong aku kok. Haleluya, haleluya, haleluya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu kasih Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Dan sebelumnya saya mengucapkan selamat hari Minggu, selamat beribadah. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Bapak Ibu, saya ingin mengajak kita semuanya untuk melihat kesaksian daripada Melita Sidabutar. Kesaksian sebelum Melita Sidabutar pulang ke rumah Bapa di surga. Begitu sangat mengharukan ketika kita mendengar kesaksian daripada saudari kita Melita Sidabutar. Bagaimana kesaksiannya Bapak Ibu? Langsung saja kita menyaksikan sama-sama, dan sebelumnya mari kita merenungkan sebuah firman Tuhan di dalam kitab Wahyu 14 ya. Dan aku mendengar suara dari surga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Bapak Ibu, ketika kita mendengarkan kesaksian Melita Sidabutar, itu benar-benar sangat mengharukan dan benar-benar sangat menguatkan iman percaya kita kepada Yesus, ya, karena Dia adalah penolong bagi kita, penolong yang setia. Tidak ada seorang pun, tidak ada satu pribadi pun yang sesetia Yesus, Bapak Ibu, tidak ada. Maka ada pujian yang sangat membuat saya diberkati sekali dan sangat membuat saya terberkati. Kalaku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalaku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku, hanya Yesus jawaban hidupku. Bila kita ingin mencari damai, maka kita harus datang kepada Yesus, ya, karena hanya di dalam Yesus kita mendapatkan kedamaian, ketenangan, dan ketentraman jiwa kita, saudaraku. Nah, Bapak Ibu, supaya tidak berlama-lama, mari kita saksikan sama-sama bagaimana cuplikan videonya. Dan saya mengucapkan ikut berlangsungkawa yang sedalam-dalamnya kepada keluarga yang ditinggalkan. Kiranya Tuhan selalu memberikan penghiburan, selalu memberikan kekuatan. Memang secara manusia kita sangat merasa bersedih atas berpulangnya saudari kita Melita Sidabutar, tapi secara roh kita sangat bersyukur karena Melita Sidabutar sudah bersama dengan Bapa di surga, damai bersama dengan Bapa di surga, sudah berkumpul dengan para soleh-soleh Tuhan di Firdaus. Dan tidak ada lagi penderitaan, tidak ada lagi sakit penyakit, tidak ada lagi tangisan, yang ada sukacita. Ya, selalu sukacita, sukacita, dan sukacita. Baik Bapak Ibu, mari saja kita simak cuplikan video berikut ini.
Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Aku nyanyi lagu itu. Aduh, kamu nyanyi aku nangis. Aduh. Aku nyanyi lagu itu, tutup mata, sulit banget untuk bilang hanya Yesus penolong yang setia. Aku nggak ngerasain pertolongan Tuhan. Aku sampai di titik enggak, Tuhan nggak nolong aku kok. Kamu marah karena Tuhan ambil Aku marah. saudara kembar kamu. Aku marah. Tapi ada satu kesadaran aku nggak bisa marah. Aku takut sama Tuhan. Jadi kayak aku nggak bisa ngapa-ngapain juga tanpa Tuhan. Dan Jadi kayak bingung gitu ya? bingung. Aku nggak. Maksudnya aku tumbuh di keluarga yang bawa pelayanan dan segala macam. Jadi kalau misalnya aku marah sama Tuhan, kayak salah deh aku ada kayak gitunya. Padahal pengen marah, tapi kayak aku cuman bertanya-tanya, kok Tuhan tega ya gitu. Tuhan tahu aku nggak bisa loh. Sampai akhirnya jalan, nemuin lagu sih mengucap syukur. Lagu ini tuh lucunya pas papa mama juga bilang waktu itu, tapi bener ya dek, mengucap syukur dalam segala hal gitu. Aku ya cuman mikir, iya kenapa lagu ini harus aku yang nyanyiin ya? Kenapa kayaknya Tuhan tuh mau ngomong lewat lagu ini ya? Tapi bukan cuma ngomong sama yang dengar, bukan cuman ngomong sama yang ciptain, Ko Ivan sama Cilisa, tapi ngomong sama aku juga. Karena sebegitunya Tuhan tuh mau reach. Aku sadar ini, sebegitunya Tuhan mau reach keluarga aku dengan bilang, enggak, aku tuh selalu ada loh sama kamu. Jangan ngerasa semua hal malang yang menimpa kamu menandakan aku nggak sayang sama keluarga ini. Justru kan aku sayang banget. Kamu harus rasain aku ada. Caranya ya kayak gini. Akhirnya dari situ belajar lagi sama papa mama juga, sama abang-abang aku. Iya sampai hari ini pun belajar sih sebenarnya. Hari-hari terberat kamu ketika melewati masa-masa itu kayak apa? Boleh cerita dikit nggak supaya kita bisa memahami? Karena tentu kehilangan orang tersayang itu pasti bukan pilihan ya. Iya. Pasti bukan opsi yang gua pilih ini deh. Tapi kalau bisa malah dihindarin. Namun kita tahu bahwa kehidupan itu kan bukan punya kita. Kan firman Tuhan ngomong, telanjang aku datang, telanjang aku juga pergi. Dalam kitab Ayub ditulis seperti itu. Nah tapi untuk memproses kehilangan ini nggak semua orang bisa cepet gitu. Nah boleh nggak kamu cerita lebih mendalam tentang ini supaya nanti kita mengerti dalam tentang perasaan kamu sebagai seorang pribadi gitu. Jalanin hari-harinya tuh mungkin aku rasa aku jadi ada sedikit tanggung jawab ya. Berat banget rasanya karena selama ini sosok yang aku idolakan gitu bahasanya, Melisa Tuhan panggil, dan dia tuh seseorang yang paling kuat di rumah gitu. Paling kuat? Paling kuat Dalam di hal rumah. apa? Jadi ya kan tahun sebelumnya pekerjaan papa tuh ya ibaratnya kita langsung singkat aja ditipu orang lah gitu. Morat marit berarti ini? Iya, Keuangan keluarga morat marit? Iya itu wah kacau gitu. Iya. Kacau, terus jadinya aku nggak bisa kuliah dan segala macam. Aku protes, aku bilang sama Elisa, aku bilang, Kak, tapi kita nggak bisa kuliah loh. Kita nggak tahu masa depan dan segala macam dan bla bla bla. Terus dia cuma bilang kayak gini, kamu nggak boleh meragukan Tuhan. Kalau Tuhan maunya kayak gini, kayak gini. Terus aku lihat dia enjoy, dia tetap di rumah tuh malah cobain masak menu apa, cobain baking apa. Kok dia selalu punya semangat ini, bahkan nggak 1-2 kali papa dan mama tuh sering banget dinasehatin sama Melisa sendiri gitu. Kalau papa sama mama kayak ngerasa kok gini ya kak gitu, papa mama jangan tanya kayak gitu, kita tuh meragukan Tuhan, apa kita sepenuhnya berserah. Aku kayak emang dipikir gampang gitu kan, tapi aku diam karena semua orang di rumah ya manggil dia kakak kan, jadi semuanya pada respect juga sama Melisa. Jadi walaupun dia anak nomor 3, tapi seringkali dia berlaku jadi anak paling tertua tua, gitu. iya.
Bijaksana ya dia ya. Bijaksana. Wow. Bahkan abang aku yang paling tua juga denger-dengeran banget sama Melisa gitu. Wow, ini berarti salah satu penopang keluarga dong. I see. Betul. Iya, iya. Berarti ketika keluarga kalian morat-marit secara ekonomi, kalian sampai to the point of nggak kuliah. Nggak kuliah. Padahal udah kuliah kan ya, cuman maksudnya putus di tengah jalan gitu. Iya, aku putus di tengah jalan. Jadi ini intinya adalah waktu itu banyak wacana dengan bilang mau kuliah di Singapura karena pada saat itu ya pekerjaan papa juga masih settle banget gitu. Menurut orang kayak ya nggak mungkin lah lo di sini kayak gitu kan. Lagi naik daun gitu Lagi maksudnya. naik daun dan segala macam. Tapi sampai akhirnya di poin ya itu ya papa ngerjain satu proyek dan papa tuh giving dulu orangnya gitu. Papa jadi giving dulu, ngasih dulu dan segala macam. Papa tahu cara mainnya dan bla bla bla. Mereka menjanjikan berapa, papa pikir ya udah papa dengan bijak ngeluarin uangnya juga dan segala macam. Singkat cerita orangnya ini kabur. Orangnya ini pergi dan segala macam dengan semua uang yang papa udah spend. Itu yang membuat aku jadi nggak bisa afford kuliah lagi. Wow. Padahal kalau orang lihat, wah Melita kanan banget, punya nama, cantik, suaranya bagus, dikenal, pasti masa kecilnya semua trouble free gitu ya. Iya. Ternyata troublesome gitu. Iya. Masa kecil sih memang trouble free. karena gini loh, ketika lagu itu muncul, kan kami juga nggak kenal kamu juga nggak kenal kebanyakan orang waktu itu ya. Kita lihat ini pasti anak orang kaya nih yang buat video klip kayak gini nih. Keren banget kan ya video Keren klipnya banget ya. Ini dimodelin buat kayak ada hujan saljunya, ada di hutan pinus di mana gitu. Ini keren banget. Ini pasti anak orang kaya nih, anak konglomerat nih pasti. Iya. Tapi kan bener anak konglomerat kan? Anak Tuhan Yesus. Anak raja di atas segala raja kan? Amin. Iya. Dan itu yang orang membuat berpikir Melita Sidabutar adalah ini anak orang kaya yang nggak pernah susah nih hidupnya. Iya. Aku sering dapetin itu sih. Dari kecil selalu dibilang, lu mah nggak pernah susah gitu. Kamu mah nggak akan susah Mel gitu. Tapi dalam hati aku bukan yang kayak, iyalah duit papiku kayak gitu. Enggak yang kayak gitu. Tapi karena mungkin papa mama juga bring kita semua untuk kayak inget loh, kita biarpun diberkati Tuhan tapi harus bisa untuk ngasih ke orang juga, papa mama kayak gitu. Jadi ada perbedaan yang signifikan papa dan mama sebenarnya. Papa tuh giving banget, papa giving banget, tapi mama tuh giving ke anak-anaknya ini bener-bener jor-joran. Makanya aku les musik, les vokal, aku ada les nari, les acting, Nice. semuanya. Pelajaran kayaknya cuma bahasa Inggris aja sih. Jadi difasilitasi Difasilitasin. gitu ya. Jadi papa mama ini giving banget dua-duanya, tapi caranya beda. Papa tuh lebih ngajarin kita kayak gimana kita untuk melayani orang dan segala macam. Sedangkan mama penuhin kita dulu gimana caranya. Wow. Jadi menurut aku kayak balance sih. Jadi makanya kalau orang bilang kayak ini perfect family banget gitu. Berarti sekarang ini apa yang masa kecil kalian sudah diberkati oleh papa mama kalian ini sekarang bermakna dong. Sekarang kamu tampil sebagai seorang superstar. Iya kan, dengan performance kamu yang bagus, koreografer nanti mungkin koreografinya mungkin akan menarik, vokalnya juga bagus dari kecil kamu melayani Tuhan. Ini kan semua tabungan-tabungan yang sekarang ini kamu lagi cash out nih. Betul. Karena udah dipersiapkan dari kecil ya kan. Betul. Iya. Nah ini juga tolong ya kepada yang suka nipu-nipu, kabur-kabur, kalian tuh harus dengar gitu dampak kerusakan yang kalian sebabkan dalam kehidupan seseorang gitu kan ya. Karena mungkin yang nipu nggak tahu gitu ya. Ini Melita nih sampai berhenti kuliahnya gitu. Nah terus kalau kita mau balik lagi dikit, itu Melisa waktu meninggal itu tiba-tiba aja ya, dia sakit Tiba-tiba apa aja. sih Melita? Atau nggak ada sakitnya? Kita kan sebenarnya pernah ngecek lah semua satu keluarga gitu, tapi benar-benar nggak ada apa-apa, nggak ada jantung normal, paru-paru normal, semuanya normal gitu. Bahkan waktu itu malah ditemukan aku tuh skoliosis. Apa tuh? Tulang Tulangnya punggung yang- miring, tulang punggungnya miring gitu. Jadi aku sempat terapi 1,5 tahun dan puji Tuhan sekarang udah membaik. Tapi Melisa tuh benar-benar ya sempurna aja gitu. Sampai akhirnya di situ pas dicek ke dokter, jadi Melisa itu berpulangnya jam 3:30 sore, jam 12 siangnya ke rumah sakit.
ke rumah sakit, dicek, di ronsen, ternyata katup jantung Melisa tuh melebar. Katup jantungnya melebar. Jadi katanya bikin oksigen ke paru-paru tuh berkurang. Gitu. Jadi pas dicek saturasi 96. Tapi sebenarnya 95 sampai 100 itu baik. Jadi waktu itu karena mau dipindahin ke rumah sakit lain. Jadi ya udah, ini masih aman kok saturasinya gitu. Kita packing dulu ke rumah dulu dan segala macam. Aku udah bawa-bawa barang Melisa dan bla bla bla. Di situ tuh Melisa bilang, aku mau ke kamar mandi gitu. Ditemenin mama sama aku. Pas di kamar mandi dia bilang, aduh ntar dulu kayaknya pengap gitu. Tapi kayaknya enggak juga gitu. Jadi aku bingung, dia ntar dulu nih kenapa. Dia berdiri, dia langsung pingsan. Dia langsung pingsan, pas dibawa ke sofa, di rumah udah gak ada. Jadi secepat itu. Wow. Itu bukan karena COVID ya? Bukan karena saturasi oksigen turun bukan karena COVID. Bukan. Jadi pas kita lagi ibadah penghiburan juga, ada tenaga medis yang swab Melisa dan bilang ini bukan COVID. Dia nggak COVID. Dia nggak COVID. Wow. Ini yang memang kehidupan itu misteri ya. Karena kan firman Tuhan juga berkata demikian, hidup kita di tangan Tuhan gitu. Dan kerap kali ketika itu terjadi, ya sukar untuk menerimanya ya. Wow. Tapi kalau saya tahu itu memang kehilangan Melisa berat. Tapi kalau mau dipikirkan lagi, dia nggak menderita ya, karena perginya cepat loh, ya kan? Itu kalau kita mau lihat dari sisi baiknya, ya kan? Terus di rumah lagi. Di rumah, dikelilingi oleh orang-orang yang dia kasihi. Terus juga aku melihatnya bahwa Melisa kan baik banget, maksudnya gitu ya. Jadi mungkin memang tugasnya di atas muka bumi ini sudah selesai. Tuhan kangen sama dia, katakanlah gitu ya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, para pencinta Jel Habaget, bagaimana tanggapan Bapak Ibu semua setelah kita sama-sama mendengar kesaksian daripada saudari kita, Melita Sidabutar. Apa yang Bapak Ibu dapatkan dari kesaksian itu, silakan tulis di kolom komentar dan mari kita pergunakan komentar kita dengan bijak. Bapak Ibu, ada suatu pesan yang sangat luar biasa yang kita simak, yang kita dengar daripada saudari kita Melita Sidabutar tadi, bahwa kita harus selalu mengandalkan Yesus, harus selalu mengandalkan Tuhan. Kita tidak boleh kecewa sama Tuhan karena Dia adalah segala-galanya bagi kita. Dia yang memberikan kita hidup, Dia yang memberikan kita berkat, Dia yang memberikan kita nafas, Dia yang memberikan kita kesehatan, dan Dia juga yang memberikan kita damai sejahtera dan sukacita. Lebih-lebih lagi saudara, Dia telah menyelamatkan kita dari dosa kita, sehingga kapanpun kita mati, dalam keadaan apapun kita mati, mau dimanapun kita mati, kita pasti berada bersama-sama dengan Bapa di surga. Kita sudah tidak lagi ada pribadi yang bertanya jawab dengan kita di dalam kubur. Tidak ada lagi pertanyaan siapa Tuhanmu, tidak ada lagi pertanyaan siapa nabimu, tidak ada lagi pertanyaan apa agamamu, tidak ada lagi pertanyaan siapa saudara-saudarimu, tidak ada lagi pertanyaan kitab apa yang kamu baca, yang kamu pelajari. Sudah tidak ada lagi. Dan siapa imammu, sudah tidak ada lagi. Kenapa? Karena kita ketika meninggalkan dunia ini ya, sebenarnya kita lagi pulang. Dan kita pulang ke rumah Bapa kita di surga, dan kita disambut dengan begitu meriah. Karena kita ini adalah anak raja. Kita bukan anak sembarangan anak, kita anak raja. Ketika anak raja pulang, ya pasti seluruh isi istana menyambut kedatangan kita, menyambut kepulangan kita. Begitulah Bapak Ibu gambaran seorang anak raja yang pulang dari perantauan, yang pulang dari jauh ya. Saudaraku, saya akan membacakan firman Tuhan di dalam kitab Wahyu 14. Dan aku mendengar suara dari surga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka, saudara. Nah, saat ini saudari kita Melita Sidabutar damai, tenang, tentram bersama dengan Bapa di surga dan bersama dengan para soleh-soleh Tuhan. Kiranya video ini benar-benar memberikan kekuatan kepada kita, memberikan semangat kepada kita supaya kita selalu di dalam Tuhan
dan kita selalu bergantung pada Tuhan, dan kita selalu andalkan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih. Shalom alaikum Bishop Hamasiah. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh Bishop Adonai Yesua Hamasiah Ruach Kudus memberkati kita semua. Salam Murtadin. Terima kasih.